pemilih muda ya, pemilih pemula, pemilih muda ini yang banyak juga menjadi target sosialisasi kami. Karena pemilih pemula, pemilih muda ini sangat potensial untuk mengedukasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pacitanku dimanapun Anda semuanya berada. Kalau melihat background saya ini pasti pemirsa semua sudah tahu saya ada di mana ini. Nah, saya ada di Komisi Pemilihan Umum Bu. Singkatannya bener ya? Yeah. KPU Kabupaten Pacitan yang sudah memulai untuk sosialisasi mungkin Bu ya? Apa gimana yang sudah dimulai ini? Yang sudah dimulai kita sosialisasi sudah perencanaan program. Perencanaan program ya. Iya. Oke. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kan ada perubahan ya dari model sebelumnya ya Bu. Sebelumnya kan sendiri-sendiri ya untuk pemilihan rayanya besar kan tahun 2024 kan jadi 1 tahun. Iya. Dari DPRD ya. Dari iya. DPRD sampai nanti presiden. Nah, iya. Kita pengen mengulik orang yang di 1 tahun itu enggak cuma 1 itu kan sebegitu ribetnya ya 2019 kemarin dan 2020 apalagi nanti nih 2024. Nah ini kita pengen menggali lebih lanjut langsung dengan Bu Rini ketuanya langsung. Sehat Bu? Alhamdulillah harus selalu sehat. Selalu sehat ya Bu. Mendekati ini sudah repot menghangat kalau ya. tidak sehat lagi. Kalau ketua ini tidak sehat repot nih. Oke, terus di KPU Bu Rini dari tahun berapa nih? Saya di periode pertama kemarin tahun 2014 sampai dengan 2019, kemudian untuk periode yang kedua saat ini 2019 insya Allah sampai 2024. Sampai 2024 guys, sampai mengawal terakhir ya. Kalau untuk sampai terakhir sepertinya tidak. Kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini, akhir masa jabatan kami untuk KPU Kabupaten Pacitan itu tanggal 13 Juni tahun 2024. Ya, jadi kami sampai pada selesainya tahapan pemilu legislatif. Sampai pilek. Kalau misalkan nanti ada tahapan pilpres putaran kedua, mungkin bukan kami lagi, bukan periode ini maksudnya, sudah periode ganti berikutnya, ganti kepengurusan. Ya. Begitupun juga untuk pemilihan kepala daerahnya gitu, juga kami untuk kepengurusan atau untuk periode ini sampai pada pertengahan tahapan. Tidak sampai akhir tahapan. Itu pasti juga akan sangat merepotkan ya di tengah proses terus harus pergantian nih kan. Itu yang saat ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi pemikiran dari KPU Republik Indonesia, kemudian DPR juga dan banyak pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu ini karena di beberapa provinsi itu ada KPU, tidak hanya di kabupaten kota ya, tapi juga provinsi yang akhir masa jabatannya itu berada di tengah-tengah proses atau tahapan. Ya mudah-mudahan nanti ada terobosan yang positif begitu agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Nggak bisa bayang nih Bu, wong sing 2019 dan 2020 kemarin kan mungkin internalnya mungkin udah solid ya, tapi kan hantaman-hantaman dari luar ya, dari eksternal kan juga ada gitu. Kan banyak sekali yang punya kepentingan di situ. Nah ini kalau bicara di KPU nih, saya juga pengen tahu nih tahapan-tahapan pemilu niku sampai saat ini kan masih mungkin ada beberapa proses nih yang sedang mungkin regulasinya digodok. Dan mungkin untuk sampai saat ini adakah gambaran tentang atau terkait pemilu 2024 ini nanti secara umum mungkin? Iya, mungkin perlu dipahami juga oleh warga masyarakat
terutama di Pacitan ya, bahwa pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak 2024 itu pertama kalinya ini dilaksanakan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya, dalam 1 tahun. Ya? Namun pelaksanaannya berbeda. Artinya pemilu 2024 ini untuk pemilihan presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Itu akan dilaksanakan di 14 Februari 2024. Coblosannya awal tahun ya. Kemudian ada lagi pemilihan serentak 2024. Pemilihan serentak ini terdiri dari 2. Untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati. Bupati, wakil bupati dan juga wali kota, wakil wali kota. Betul. Untuk kota madya ya. Itu dilaksanakan di tahun yang sama, tapi bulannya di bulan November. Oh, November. Iya, 2024. Berarti awal dan akhir lah ya. Iya. Walaupun demikian ada tahapan-tahap, nantinya akan ada tahapan-tahapan yang saling beririsan. Artinya kita belum selesai untuk tahapan pemilunya, tapi kita sudah mulai untuk tahapan pemilihannya serentak begitu ya? Karena untuk tahapan pemilihannya ini ketika dilaksanakan di tahun dilaksanakan di bulan November, di awal-awal tahun itu kita sudah memulai tahapan. Udah mulai, mungkin kan masa-masa kampanye kan sebelum itu kan. Ya, barangkali kalau di pilegnya atau di pemilunya kita pada masa kampanye ya, kita memulai untuk tahapan ini pemilihannya. Gitu. Berarti kan kalau misalnya Februari, berarti kan mulai kampanye kan berarti tahun 2023an ya? Seharusnya ya. Kalau melihat dari sebelum-sebelum tahu. Iya, kalau sebelum-sebelumnya. Tapi untuk di tahapan pemilu 2024 ini sedikit berbeda karena tahapan kampanyenya yang memang awalnya itu dari KPU dirancang 120 hari. Kemudian setelah proses RDP menjadi 90 hari. Oh, dipersingkat. Dan akhirnya di dalam tahapan ini 75 hari. 75 hari ya. Wow. Jadi lebih singkat dan lebih padat ya, dan karena ini memang juga atas pembicaraan bersama antara masukan dari banyak pihak ya. Antara KPU dan juga masyarakat, pemerintah dan juga DPR seperti itu. Berarti kan ini juga jadi tantangan ya, selain dari KPU sendiri, dari masyarakat untuk mendukung paslon dukungannya nanti ya di waktu 2024 kan 75 hari yang sebelumnya biasanya ini 120 hari kan cukup di luar kebiasaan gitu. Ini kan berarti kayak pola baru. Nah, ini nanti monggo nih tim kreatif dari para calon-calon yang naik ya Mas ya. Mas Halid. Oke. Terus itu kan tadi dari tahapan awalnya. Berarti kan yang sudah disosialisasikan itu kan tanggal 14 Februari dan di bulan November sekitar tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal 27 November ya. Berarti ada dua hari besar ya di itu, tapi kan tahapannya kan cukup panjang ya. Kalau untuk tahapannya untuk pemilu 2024 ya ini kita fokusnya, karena kalau untuk tahapan pemilihannya yang kepala daerah itu belum ada, maksudnya belum ada tahapannya. Jadi belum diputuskan sekarang tahapannya ya. Kalau untuk pemilu 2024 tahapannya sudah kita mulai sejak 14 Juni kemarin. Jadi kalau di Undang-Undang 7 nomor 2017 tentang pemilihan umum itu tahapan pemilihan umum dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan penghitungan suara. Jadi 14 Februari kemarin kita sudah start tahapan, tapi memang lebih banyak tahapannya berada di pusat untuk pembuatan regulasi, pembuatan peraturan dan lain sebagainya. Yang kemarin sempat rame gitu ya. Ya. Kalau di tahapan teknis penyelenggaraannya ini 29 Juli besok ini sudah mulai tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Partai politik ya. Berarti masih bulan depan gitu. Iya, bulan depan. Oke. Berarti untuk
menuju ke 2024 ini diawali dengan tadi ada yang kemarin sosialisasi pembukaan apa itu namanya? Launching tahapan. Launching tahapan. Iya. Ya, launching tahapan. KPU RI melakukan launching tahapan 20 bulan 14 Februari ya kemarin 14 Juni ya. Tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan penghitungan suara. Kemudian juga tonggak menandai awalnya tahapan pemilu itu. Kemudian pasca ditetapkannya tahapan, maka sejak saat itu pula KPU melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Walaupun sebenarnya sebelum tahapan pun kita juga sudah terus melakukan sosialisasi, tapi ketika tahapan itu sudah ditetapkan, maka sosialisasi itu lebih masif untuk dilaksanakan. Oke, betul sekali. Setelah tadi kemarin launching, terus kemudian tanggal 29 ya? Iya. Itu verifikasi? Iya, pendaftaran dan verifikasi partai politik yang sebagai peserta pemilunya. Nanti pelaksanaan verifikasi ini yang di awal-awal tahapan memang lebih banyak di KPU RI karena pendaftaran partai politik itu terpusat di KPU RI. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu sempat beredar surat ya dari Kementerian Hukum dan HAM, surat dari Kementerian Hukum dan HAM kepada KPU Republik Indonesia bahwa yang terdaftar pada saat itu ya, yang terdaftar partai politik di Indonesia ini ada 75 partai politik. Secara ini ya, nasional ya? Iya, secara nasional itu 75 banyak juga ya? Iya, artinya untuk menjadi peserta pemilu, partai-partai tersebut harus melakukan pendaftaran dan juga verifikasi nantinya di KPU. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi peserta pemilunya. Berarti 75 ini kan akan tersaring ya berarti ya. Kalau misalnya semua memenuhi bisa jadi berarti ya. Iya. Atau ketika semuanya mendaftar, belum tentu juga partai politik itu mendaftar sebagai peserta pemilu. Seperti itu. Betul sekali. Ini mungkin ada masyarakat Pacitan yang mau bikin partai. Segera disiapkan berkasnya bulan depan terus daftar nih langsung ke Jakarta sana gitu tapi ya enggak di sini tapi. Berarti itu kan 29 terus berapa lama itu untuk pendaftaran dan proses verifikasinya mungkin? Untuk pendaftaran dan verifikasinya lama ya proses ini karena memang tidak hanya cukup sampai selesai penetapan saja, tapi juga ada tahapan gugatan juga. Artinya partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU RI itu nanti dibuka peluang untuk gugatan, kemudian selesai semuanya di tahun 2023 awal 2023 baru ditetapkan kembali pasca putusan. Gitu. Berarti setelah clear semua ini nih pesertanya di sekian nih kayak gitu ya berarti. Setelah penetapan pasca gugatan baru pengundian nomor urut dan lain sebagainya. Barulah di situ kita tahu partai A nomor sekian, partai B nomor sekian. Dan disitulah nanti pengusaha sablon panen. Ayo disiapkan mesin-mesinnya nih, mesin sablon terbaiknya nih. Berarti mulai 2023 nih. Masih ada waktu sekitar ya setengah tahunan lebih lah. Lama juga ya. Ya karena kan proses verifikasi dan mendaftarkan Indonesia kan luas banget nih. Jadi berkas-berkasnya terus kemudian belum kalau yang ada yang mengajukan gugatan kayak 2019 atau 2014 dulu kan ada ya. Yang akhirnya bisa jadi peserta pemilu akhirnya setelah sebelumnya tidak jadi, tidak lolos setelah digugat merunding lagi ternyata bisa lolos. Nah, setelah ditetapkan kemudian ada pengundian nomor urut, tapi kalau pemilih itu kan ada targetnya ya. Tapi kalau untuk peserta pemilu dari sisi parpol niku apa KPU itu punya target? Jumlah pesertanya tidak ada. Tidak maksudnya ada ya sebanyak-banyaknya gitu nih.
siapapun yang mendaftar itu akan dilayani Diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi Itu. Kemudian sambil melakukan proses verifikasi pendaftaran dan verifikasi partai politik, kita juga ada tahapan penentuan kursi. Ya. Jumlah kursi di setiap daerah ya? Alokasi kursi, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi ya. Itu ya. Itu kemudian juga ada tahapan untuk pemutakhiran data pemilih. Oke. Ya. Pemutakhiran data pemilih ini juga lama waktunya, maksudnya sampai dengan akhir 2023. Oke, ya, mulai final dari banget lah ya. Hampir setahun lah untuk pemutakhiran pemutakhiran data pemilih ini. Disinkronkan dari beberapa pihak nih, jumlahnya berapa gitu? Iya betul. Kemudian setelah itu ada sambil semuanya berjalan itu ada tahapan pencalonan. Oke. Pencalonan ini ada pencalonan untuk DPD RI. Terus kemudian pencalonan untuk DPR RI. Pencalonan DPR ini DPR RI di RI, DPR di provinsi di KPU provinsi, DPR di kabupaten kota di kabupaten kota. Nah, itu juga masa-masa yang cukup seru ya, karena kita bisa melihat antusias ke aktivitas politik di masyarakat gitu. Tapi memang seru sih, kami di media itu juga seneng nih bisa lihat ada rame, bukan ribut ya, tapi rame, jadi riuh. Asik gitu lah ya, rame gitu. Ya selain itu ada pencalonan presiden juga. Oh iya, kan dari presiden sampai DPRD kabupaten itu kan melibatkan banyak orang ya, kan ada yang sepaket lah segala macam gitu. Berarti ada yang beririsan, maksudnya tetap ada yang beririsan untuk proses-prosesnya gitu. Pasca pencalonan nanti setelah calon ditetapkan, maka kemudian ada proses kampanye, ada tahapan kampanye. Setelah tahapan kampanye, masa tenang, baru pencoblosan. Pencoblosan, penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi. Dan akhirnya ditutup dengan, tutupnya masih lama ya? Maksudnya masih ada tahap proses penetapan yang terpilih suara nih, C1-nya di pleno ya, rapat pleno ya? Iya, rapat pleno, rekap, berjenjang dari TPS. Kalau dari TPS itu kan penghitungan, kalau rekapnya di tingkat kecamatan, kemudian naik ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke RI. Itu untuk presiden dan DPR RI dan DPD ya. Kalau untuk rekapnya yang kabupaten kota ya cukup sampai di kabupaten kota. Kita melaporkan ke provinsi dan juga ke RI. Tembusan gitu ya, hasilnya seperti ini. Itu. Dan kalau dari DPT sebelumnya, pilihan sebelumnya itu sekitar berapa sih Bu untuk Pacitan? DPT ya. Untuk DPT 2019-2020 itu kita di angka 466.000 lebih ya. Terus kemudian di pemilu 2020 470.000. Artinya di angka itu. Sekitar itu ya. Memang untuk tahun 2020 ini proyeksi DPT-nya meningkat. Ya, tapi kita masih menunggu juga karena masih belum ya prosesnya. Yang namanya penduduk ini kan data yang bergerak, yang dinamis gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara akurat karena kalau prediksi kan ya prediksi kita sajalah. Masih ada errornya dengan berpengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi nanti kita ikuti saja untuk DPT ini sampai 2024 nanti di akhir 2023 lah itu sudah ditetapkan ya. Terus kalau dari sebelumnya kan
untuk presentasi partisipasi itu berapa untuk yang mungkin yang Pilpres dan Pileg 2019? Ya, 2019 itu 75%. 75% ya. Apa ya? Sebenarnya di bawah angka nasional Pacitan ini, termasuk hampir di setiap pemilu Kabupaten Pacitan ini angka partisipasinya di bawah rata-rata nasional. Ya? Nasional. Okay. Termasuk rendah. Termasuk rendah. Juga terutama untuk pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan gubernur, wakil gubernur. Cukup rendah ya? Berarti? Iya, berbeda dengan pemilu legislatif dan presiden DPD itu trennya memang angka partisipasinya tinggi. Okay. Barangkali atau saya meyakini itu karena begitu banyak orang yang terlibat dalam kegiatan pemilu 2024 yang sosialisasi ini tidak hanya KPU saja, seluruh partai bergerak untuk berkampanye, seluruh calon bergerak untuk kampanye, ya. Sampai pada tim suksesnya dan lain sebagainya, seluruh warga masyarakat pengetahuannya juga cukup. Bertambah. Jadi ya kalau saya optimis nanti di tahun 2024 ini partisipasinya meningkat. Meningkat ya. Oke, setidaknya di atas rata-rata ya. Tapi ada targetnya Bu mungkin untuk target dari sekian ratus ribu DPT ini untuk partisipasi? Kalau kita mentargetkan pastinya di lebih dari 75%. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai 80%. Amin. Jadi ya nih masyarakat Pacitan, teman-teman semuanya. Jadi sayang banget karena suara kita kan juga menentukan gitu kan, banyak, nggak cuma sekali 2 kali kan Bu, masih ada pemilihan dari Kades sampai Pileg, Pilbub, bahkan Pilgub, bahkan Pilpres saja ada sengketa, mungkin jaraknya cuma 2 suara. Nah itu kan koyo mbuh ya. 2 suara, 1 suara, satu suara pokoknya iki nggon aku. Nah, kayak gitu kan kadang juga apa ya kita bantulah biar nggak sampai kayak gitu lah. Kita kasih suara kita gitu. Toh nanti juga kembali untuk kita. Dan oke, menarik banget ini untuk prosesnya nih, panjang dan pasti akan banyak kejutan di tengah jalan gitu. Seperti kan 2014, 2019, 20 dan 2024 nanti ya. Dan tentunya akan ada pemilih baru nih. Ini yang jadi salah satu mungkin tantangan juga dari teman-teman di KPU untuk pemilih baru ini. Iya, pemilih baru atau yang biasa juga kami menyebutnya pemilih pemula. Sebenarnya tidak hanya pemilih muda ya, pemilih pemula, pemilih muda ini yang banyak juga menjadi target sosialisasi kami, karena pemilih pemula, pemilih muda ini sangat potensial untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kenapa kemudian KPU juga concern terhadap pemilih muda dan pemilih pemula ini? Karena mereka bisa menjadi agen dari KPU untuk meneruskan informasi yang KPU miliki terkait dengan pemilihan umum ini, dan juga para pemilih muda, pemilih pemula ini mereka umumnya rata-rata mereka melek terhadap teknologi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa sosialisasi dengan menggunakan teknologi informasi ini jauh lebih cepat menjangkau seluruh lapisan masyarakat daripada kita melakukan sosialisasi tatap muka di ruangan misalkan, atau sosialisasi dengan warga di suatu tempat seperti itu. Walaupun sebenarnya itu juga penting juga, masih terus kita lakukan, terutama bagi warga-warga masyarakat yang agak susah terpapar oleh teknologi
informasi seperti Jadi itu. mungkin dari geografisnya yang Iya, sulit. dari geografisnya di kelompok-kelompok marginal seperti itu. Jadi semua atau seluruh lapisan ini kita sasar ya. Kita sasar dengan metodenya sendiri-sendiri. Betul, artinya kita sesuaikan dengan mereka lah, kita sesuaikan dengan masing-masing. Kan dengan mungkin murid sekolah dengan teman-teman pedagang mungkin cara sosialisasinya kan tetap berbeda kan pastinya gitu. Dan sebenarnya kalau bicara pemilihan kan masyarakat sudah akrab ya, misalnya di pasar tadi kan juga pemilihan ketua pasar mungkin kan, terus di sekolah juga ada pemilihan OSIS gitu kan, mungkin juga betul. KPU juga jadi ini ya narasumber untuk teman-teman sekolah. Kalau untuk di sekolah kita sudah beberapa kali juga mendampingi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS ya di SLTA. Begitu ada beberapa SLTA yang datang ke KPU untuk paling tidak pelaksanaan pemilos di masing-masing sekolahan itu sudah mendekati asas luber jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, karena langsung disupervisi. Iya, karena sejauh ini kan kalau kita tidak mensupervisi secara langsung itu barangkali ada yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas yang ada gitu ya. Kalau kita supervisi kan kita tahu, oh ini bilik suaranya seharusnya tidak seperti ini. Oh kampanyenya ini harusnya seperti ini. Seperti itu. Idealnya sih bukan harusnya. Idealnya gitu. Ya nanti kan praktik di lapangan biasanya kan ada yang menyelesaikan gitu nggih. Oke, tadi tahapan pemilu sudah mulai dari kemarin di awal Juni ya. Terus kemudian bulan depan ada pendaftaran dan verifikasi. Berarti belum ada ini ya, belum ada jumlah parpol yang kira-kira terverifikasi belum ada saat ini ya. Belum. Proses pendaftarannya masih belum ya. Dan partai-partai juga sepertinya sudah sedang menggodok untuk itu ya kali ya. Iya. Oke, kan udah ada mulai kayak bendera-bendera gitu. Mulai menghangatkan mesin-mesinnya kayaknya. Oke, terus dan untuk saat ini nih dari kan berarti persiapan-persiapan yang sudah dilakukan nih di awal ini berarti baru launching kemarin nih? Iya, kita secara internal memang KPU RI sangat fokus terhadap pengembangan kualitas SDM di KPU. Jadi di internal dulu dikuatkan, terutama pemahaman terhadap regulasi karena termasuk salah satunya situasi dan kondisi saat ini masih kondisi pandemik, walaupun mudah-mudahan segera berakhir gitu. Terus kemudian juga beberapa regulasi sedikit berbeda dalam hal pelaksanaannya, karena kalau secara regulasi atau aturannya kita masih menggunakan Undang-Undang 7 2017, artinya masih sama dengan yang digunakan di tahun 2019. Tapi teknis lapangannya lapangannya KPU RI sendiri terus berupaya bagaimana membuat pemilu ini lebih sederhana tapi lebih meriah juga, tanpa mengurangi esensinya seluruh proses pelaksanaannya. Dan juga lebih menyederhanakan hal-hal yang rumit. Tentu juga ini akhirnya nanti bisa penyederhanaan ini mudah-mudahan bisa mengurangi biaya juga, bisa menghemat, bisa melakukan penghematan. Jadi kalau kami di kabupaten kota yang kami lakukan saat ini, selain terus melakukan sosialisasi sosialisasi sudah sangat kita gencarkan ya di saat-saat ini, juga mendapatkan bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dari KPU provinsi maupun KPU RI. Oke, betul sekali, karena kita juga sedih juga ya dulu waktu Pilpres dan Pileg ada teman-teman yang
kurang beruntung ya. Jadi mungkin itu jadi evaluasi yang besar-besaran dari penyelenggaraan KPU. Jangan sampai pesta yang seharusnya meriah untuk kita semuanya justru tidak jadi meriah gitu. Itu di Pacitan juga termasuk menjadi salah satu kesedihan untuk kami ketika ada teman-teman kami penyelenggara ad hoc di tingkat PPS, di TPS itu yang ada satu yang meninggal dunia, kemudian ada beberapa yang sakit itu selain sukses yang kami kemudian senang dan bangga juga ada di pihak lain yang ada beberapa teman kita yang karena kelelahan dan lain-lain itu mengalami sakit dan ada yang meninggal dunia itu. Mudah-mudahan nanti ke depan ini KPU RI di beberapa simulasi sudah membuat upaya-upaya termasuk penyederhanaan surat suara. Jadi surat suaranya lebih disederhanakan lagi, kemudian juga penyederhanaan proses penghitungan suara dengan aplikasi atau teknologi informasi melalui Sirekap itu juga mudah-mudahan juga mengurangi beban beban dari teman-teman penyelenggara di tingkat bawah juga. Proses penghitungan suaranya ini kan biasanya jam 1 ini sampai pagi. Bahkan ada yang sampai siang sampai ini. Mudah-mudahan nanti dengan hal-hal seperti ini bisa lebih yaitu tadi meringankan beban dari teman-teman. Lebih efisien dan lebih menyenangkan lagi lah tentunya. Oke. Terus kita mau ini malah udah dibahas tadi data pemilih kan. Sebelumnya 2019 itu sekitar 460 terus 460 ya. Terus kemudian naik di 470-an. Terus dengan target di 2024 nanti juga naik ya, tapi untuk angkanya kita belum tahu ya karena juga banyak yang masuk, penduduk juga yang masuk ke Pacitan, yang pindah juga gitu kan. Penduduk pindah datang, meninggal, kemudian lahir belum ya? Berarti ini. Iya, pemilih baru lah itu. Terus ada yang alih status dari TNI Polri ke sipil, ada juga yang dari sipil ke TNI Polri otomatis kehilangan suara ya. Dihapus dari daftar pemilih. Oke, terus ini banyak nih. Kita sebenarnya juga pengen tahu nih dari KPU sendiri untuk sosialisasi nih untuk ke masyarakat nih, mungkin dari keuntungannya juga, terus dari manfaat kita ikut mensukseskan pemilu itu seperti apa sih. Jadi biar mungkin ada pemilih pemula yang juga ikut nonton di video ini tahu nih, oh ternyata tuh seperti ini nih pemilu nih kayak gitu. Iya. Jadi tadi sudah sempat dicuplek sedikit ya terkait dengan kegiatan sosialisasi. Yang pasti kalau untuk penguatan atau peningkatan angka partisipasi ini yang perlu ditingkatkan atau yang perlu ditekankan ini adalah sosialisasi tadi berbasis segmen yang mulai tahun 2019 sebenarnya sudah kita mulai di tahun 2020 juga kita gencarkan segmen pemilih mulai dari pemilih pemula, pemilih baru, kemudian juga pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas, pemilih yang berbasis agama seperti itu. Jadi lebih spesifik kita juga melibatkan peer edukator atau istilahnya, maksudnya orang yang berasal dari komunitas tersebut. Jadi kita kita jadikan relawan demokrasi untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap komunitasnya, komunitas masing-masing terutama karena begini. Ada studi yang mengatakan kalau
orang lain, orang luar KPU yang datang itu siapa gitu. Ya, tapi kalau misalkan itu adalah orang yang berasal dari komunitasnya sendiri, kenal gitu ya, maka informasi yang diberikan itu akan lebih mudah untuk ditangkap. Ya, seperti kita juga di tahun 2020 kemarin melibatkan banyak sekali komunitas, komunitas motor trail misalkan, komunitas batik, komunitas apa itu yang musik-musik rebana ya, ibu-ibu itu, terus komunitas ibu-ibu arisan, komunitas senam, gitu, komunitas pedagang sayur keliling gitu, banyaklah komunitas yang kita jangkau. Jadi itu ternyata efeknya juga luar biasa. Kemarin salah satunya di tahun 2020 ini kita partisipasinya meningkat cukup signifikan dari pemilihan tahun 2015 pemilihan bupati. Jadi naiknya itu hampir 10 digit ya, maksudnya. Lumayan ya. Iya, itu benar-benar salah satunya mengefektifkan komunitas, mengefektifkan banyak segmen tadi, relawan demokrasi, juga pemuda, pemula, teknologi informasi dan lain-lain itu. Oke, jadi teman-teman jangan lewatkan nih pemilu 2024 di tanggal 14 Februari dan pemilihan 2024. Pemilihan serentak, pemilihan 2024 itu untuk gubernur dan bupati yaitu tanggal 27 November 2024. Artinya 27 November. Ya, artinya negara ini sudah memberikan hak istimewa kepada kita semuanya untuk memilih pimpinan-pimpinan kita itu yang sebelumnya tidak kita lakukan secara langsung melalui perwakilan ya, itu. Jadi ini harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa menjadi negara yang kuat. Kalau kemarin kita punya tagline pemilih berdaulat negara kuat, yang maksudnya ya 2024 nih apa ini? Belum. Nanti biasanya kalau pemilihan tagline sama jingle maskot itu dilombakan. Oh iya, ya. Betul sekali. Dulu sempat ada lomba logo ya. Iya. Oke, maskot itu. Maskot. Nanti kalau lombanya itu biasanya di KPU RI. Jadi masyarakat Pacitan silakan bersiap-siap untuk membuat logo yang single ya, logo single tagline seperti itu. Jadi pemilih yang berdaulat negara kuat itu, pemilih ini benar-benar merdeka menggunakan pilihannya gitu. Tidak ada tidak ada paksaan, tidak ada intervensi, benar-benar memahami, mengetahui calon yang akan dipilih. Itu siapa ya, gitu ya. Visi misinya, terus kemudian track recordnya dan lain sebagainya. Itu. Oke. Nah, ini sebelum kita akhiri ya, saya pengen tahu nih cerita unik pas 2019 2020 nggih, terkait pemilu. Jadi yang paling berkesan di Bu Rini dan teman-teman KPU. Iya. 2019 tentu goal yang paling berkesan bagi kami adalah di tahun 2019 KPU Kabupaten Pacitan mendapatkan apresiasi sebagai kabupaten kota terintegritas pertama seluruh Indonesia. Oke, jadi luar biasa ya, itu award yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia kepada kami dan tidak mudah untuk menuju ke sana. Ya. Pasti kriteria atau syarat-syaratnya pasti banyak. Iya, tidak. Itu penilaiannya bukan hanya dari KPU saja sebagai penyelenggara, tapi juga bagaimana seluruh proses penyelenggaraannya, bagaimana dukungan dari stakeholder, bagaimana media juga mendukung seluruh kegiatan di KPU, masyarakatnya seperti apa, peserta pemilunya seperti apa, seperti itu pengawas pemilunya seperti apa. Jadi
banyak aspek yang dinilai oleh KPU RI. Itu kemudian kalau di tahun 2020 itu benar-benar pemilihan yang tidak hanya berkesan untuk kami saja, tapi pasti juga berkesan untuk seluruh pihak karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemik. Tapi toh demikian, walaupun dilaksanakan di tengah kondisi pandemik, ternyata Pacitan antusiasmenya tinggi, angka partisipasinya meningkat. Yang awalnya banyak orang pesimis terhadap angka partisipasi ini, dan juga salah satunya prestasi kami saat itu kita mendapatkan lebih dari 9 atau 10 penghargaan dari KPU provinsi. Waktu 2020 itu? 2020. Kemudian kita juga dikategorikan sebagai 3 besar penyelenggaraan pemilihan terbaik di Jawa Timur. Kelihatan ya ini. Iya, kelihatan di sini. Bukan ngecap, ada ini buktinya nih. Ini tahun depan di sana, Bu. Nambah. Enggak cukup. Luar biasa memang. Salut buat teman-teman KPU, dan kami dari media juga insya Allah siap mendukung untuk ikut serta mensosialisasikan terkait pemilu ini di pemilu serentak dan pemilihan serentak. Jadi kalau saya ngomong pemilu serentak itu berarti pileg, pilpres gitu. Kalau biasanya KPU itu karena memang ini sudah agak lama ya menjadi bahasa yang lazim kami gunakan. Kalau pemilu itu berarti pileg, pilpres itu. Kalau pemilihan itu berarti gubernur, bupati gitu. Dan wali kota. Oke. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau pemilihan serentak dan pemilu serentak di awal tahun dan pemilihan serentak ada di akhir tahun. Dan menjelang akhir tahun. Hasil jerih payah dari teman-teman KPU kabupaten ya. Dan ini kayaknya harus menyiapkan rak lagi, Bu. Sini kan masih banyak tempatnya. Kosong masih banyak ini. Kami selalu siap untuk menyediakan rak. Terima kasih Bu Rini atas waktunya, dan semoga teman-teman dari KPU diberi kesehatan selalu sampai nanti purna nggih. Bahasanya ya purna ya, sudah selesai menyelesaikan dengan baik dan diakhiri dengan penutupan akhir yang manis lah gitu. Tetap sehat. Amin. Mohon doa restunya juga untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pacitan agar seluruh proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan baik dan lancar, sukses. Kami sebagai penyelenggara juga bisa tetap berintegritas, bertanggung jawab, amanah terhadap seluruh proses ini, dan Pacitan selalu aman dan kondusif. Kita jaga bersama, bebas dari hoax, kampanye hitam, money politik, dan lain-lain. Semuanya prosesnya bersih, berintegritas, hasilnya juga demikian. Jadi kita minimalisir konflik. Kalau mungkin beda pendapat mah ya itu biasa lah. Beda tongkrongan, satu tongkrongan aja juga bisa berbeda pendapat nih. Tapi tetap setelah itu kita guyub rukun kembali. Sekali lagi terima kasih Bu Rini atas waktunya dan tempatnya ini. Tempat luar biasa. Sederhana tapi ini memang pas lah untuk jadi tempat sosialisasi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Pacitanku, dan jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dan sosmednya dari KPU Pacitan. KPU Pacitan ya? KPU Pacitan. Searching KPU Pacitan, website, YouTube, media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Semuanya di-follow, diikuti semua, di-bookmark kalau yang situs webnya gitu. Jadi update-update terkini seputar pemilu bisa diakses. Sekian, semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, Bu. Saya juga demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pacitanku.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.